Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Allah pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah kasih sayang yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bahwa sebelum kami melakukan tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu yang adalah kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Olehnya kami memohon, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita merenungkannya dengan tema oleh Injil itu kamu diselamatkan. Saudara, Alkitab menegaskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Banyak orang Kristen yang salah mengerti. Mereka beranggapan apabila sudah rajin ke gereja dan mendengarkan berita Injil pada jam-jam ibadah, pasti mereka akan selamat. Perhatikanlah, Injil sendiri tidak dapat menyelamatkan jika orang itu tidak berpegang teguh pada Injil dan tidak percaya. Orang dapat saja mendengar berita Injil atau firman Tuhan mungkin lebih dari 1000 kali. Tetapi apabila ia tidak berpegang teguh pada Injil atau firman Tuhan dalam hidupnya, sama dengan menipu diri sendiri dan ia pun tidak dapat diselamatkan. Atau mungkin lebih dari 2000 kali mendengarkan Injil. Tetapi kalau Injil itu tidak dihidupi, tidak dilakukan, tidak dipraktekkan dalam hidup, sama saja ia tidak dapat diselamatkan. Berpegang teguh pada Injil berarti seluruh pola hidup kita dilandaskan pada Injil. Kapan saja dan dimanapun kita berada, hidup kita sejalan dengan firman Tuhan. Berpegang teguh pada Injil berarti pula menerima firman itu bukan sebagai perkataan dari manusia, melainkan berasal dari Tuhan sendiri yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Misalnya 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi saudara, Injil itu harus benar-benar kita terima dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jikalau benar kita berpegang teguh pada firman Tuhan, kita akan percaya bahwa semua yang dikatakan Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri. Sehingga kita akan taat sepenuhnya. Kita pun akan menyediakan banyak waktu membaca firman dan merenungkannya. Apabila firman Tuhan melarang kita berbuat dosa, kita akan taat walaupun harus menderita. Menderita bukan akibat berbuat dosa, tapi karena harus mengadakan peperangan melawan keinginan daging. Injil menyelamatkan karena Injil memimpin kita untuk hidup dalam kebenaran dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kendali, keputusan, komitmen ada di saudara dan saya. Apakah kita komitmen untuk hidup, menghidupi firman Tuhan, Injil di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Itu keputusan kita. Sekali lagi, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh karenanya, lakukanlah, berlakukanlah, hidupilah Injil itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita berdoa.
Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, untuk hari ini dapat mengingatkan kami kembali untuk menghidupi Injil Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Tolonglah kami ya Bapa, kami tidak mampu melakukannya tanpa kuasa daripada-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong dan membimbing kami. Amin.